Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan laporan pelaksanaan pembuatan program kreasi keripik singkong oleh pemuda. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Anita Timardatika, 2 Anggun Trilestari, 3 Vindah Fitriani dari Pokjar Kemangkon Purbalingga UP BJJ Purwokerto. Pelaksanaan program. Waktu dan tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan program pembuatan keripik singkong berada di Desa Karangtengah, RT 13, RW 6, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, yang dilakukan oleh para pemuda. Waktu pelaksanaan. Untuk waktu pelaksanaan program ini biasanya dilakukan pada hari libur, karena mayoritas pemuda yang ikut dalam program ini masih belajar dan bekerja. Materi pelatihan kegiatan. Bahan-bahan dan cara pembuatan keripik singkong untuk 1 kg singkong. Yang pertama ada bahan yaitu 1 kg singkong, 1 sendok makan kapur sirih, 300 air matang, 5 sendok makan garam, 5 siung bawang putih, dan minyak goreng. Dan yang kedua ada alat yaitu yang pertama ada baskom, pisau, alat pemotong keripik, blender, wajan, spatula, dan kompor. Cara membuat keripik singkong. Yang pertama yaitu siapkan singkong, yang kedua kupas singkong dan cuci bersih, yang ketiga lalu iris tipis dengan menggunakan alat pengiris untuk membuat keripik atau pisau. Tetapi usahakan ukuran irisan sama tipis atau tidak tebal sebelah. Yang keempat, campurlah air dengan menggunakan air kapur sirih untuk merendam singkong yang sudah diiris. Tujuannya agar keripik singkong renyah. Yang kelima, diamkan beberapa jam lalu angkat dan tiriskan. Yang keenam, haluskan bawang putih dan garam. Yang ketujuh, rendam irisan singkong ke dalam bumbu yang sudah dihaluskan hingga 30 menit. Lalu angkat dan tiriskan. Yang kedelapan yaitu panaskan minyak. Yang kesembilan, lalu goreng singkong hingga berwarna kekuningan. Yang kesepuluh, angkat dan tiriskan keripik singkong hingga dingin dan tidak berminyak. Dan yang terakhir yaitu untuk varian rasa bisa ditambahkan dengan rasa pedas, rasa balado, rasa manis, rasa jagung bakar, keju, dan lain-lain. Strategi jalannya kegiatan. Pertemuan 1 membahas tentang penguatan ide program pembuatan kreasi keripik singkong. Pertemuan yang kedua membahas tentang pencarian bahan baku. Pertemuan yang ketiga tentang pelatihan pembuatan keripik singkong. Yang keempat tentang praktek 1, pertemuan kelima, praktek 2, pertemuan ke-6 pemasaran, pertemuan ke-7 praktek 3 dan pemasaran, dan pertemuan yang ke-8 atau pertemuan yang terakhir yaitu analisis kegiatan. Pelaksanaan program. Untuk pertemuan 1 dilakukan pada hari Rabu 21 Oktober 2020 dan dilaksanakan 1 jam. Pembahasannya penguatan ide program pembuatan kreasi keripik singkong. Ide pembuatan kreasi keripik singkong ini dengan dasar singkong lebih banyak akar manfaatnya, seperti umbi singkong memiliki sumber energi yang kaya karbohidrat namun sangat miskin protein. Pohon satu ini memang mengandung banyak manfaat dari daunnya sampai umbinya. Terutama di bagian umbinya digunakan banyak orang untuk peluang membuka usaha atau untuk cemilan di rumah bersama keluarga maupun teman-teman. Umbi singkong diolah menjadi keripik dengan berbagai rasa.
Pertemuan kedua dilakukan pada hari Jumat 23 Oktober 2020 dan waktunya 2 jam. Pembahasannya yaitu pencarian bahan baku. Karena pencarian bahan baku singkong terjangkau dan banyak masyarakat di desa kami yang menanam pohon singkong, selain itu singkong juga menjadi salah satu bahan yang mudah dibuat banyak variasi makanan menjadi makanan yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama masyarakat di desa kami. Dengan melihat cara pembuatan keripik singkong yang mudah juga menjadi faktor pilihan program ini. Dengan kreasi dan masukan-masukan dari anggota organisasi, keripik singkong original bisa dikreasikan menjadi banyak varian rasa, seperti rasa balado, rasa pedas manis, rasa barbecue, rasa jagung manis, dan lain-lain. Bahan pendukung lainnya seperti garam, gula, bawang, dan lain-lain juga mudah didapatkan di warung setempat. Permasalahan yang timbul yaitu dari segi keuangan. Untuk itu kita menggunakan anggaran uang kas organisasi sebagai modal awal pembuatan kreasi keripik singkong ini. Pertemuan ketiga dilakukan pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 jam 9 sampai selesai. Pembahasan pelatihan pembuatan keripik singkong. Pelatihan pembuatan keripik singkong berlangsung di rumah Ibu Dewi di Desa Karangtengah RT 13 RW 6. Beliau pelatih dalam pembuatan keripik singkong. Dimulai dari proses awal, dapur singkong, kupas singkong, iris singkong, penggorengan, dan lain-lain, sampai proses akhir. Dari kegiatan pelatihan ini diharapkan para anggota kepemudaan bisa mengolah keripik singkong secara mandiri. Pertemuan keempat dilakukan pada hari Jumat 30 Oktober 2020 jam 3 sampai selesai. Pembahasannya praktek 1. Seluruh anggota kepemudaan ini mulai melakukan praktek 1 dengan mandiri sesuai yang diajarkan Ibu Dewi, dan hasilnya praktek 1 berhasil. Pertemuan kelima dilakukan pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 jam 9 sampai selesai. Pembahasan yaitu praktek 2. Setelah melakukan praktek 1, selanjutnya praktek 2. Dan yang diharapkan dari praktek 2 ini yaitu kami bisa mulai melakukan pemasaran. Seluruh anggota dibagi tugas masing-masing, dimulai dari pembelian bahan baku, pengupasan singkong, pengirisan singkong, penggorengan, dan lain-lain. Bukan hanya rasa original yang dihasilkan, tetapi kami menambahkan varian rasa seperti rasa balado, rasa pedas, rasa manis, rasa keju, dan lain-lain, agar calon pemilih bisa memilih sesuai dengan keinginan. Dalam pemilihan kemasan kami memilih menggunakan kemasan klip. Alasannya karena efektif dan praktis. Pertemuan ke-6 dilakukan pada hari Minggu 1 November 2020 jam 3 sampai selesai. Pembahasannya yaitu pemasaran. Pemasaran keripik singkong dilakukan dengan cara dititipkan di warung-warung sekitar desa Karangtengah. Diharapkan pemasaran ini bisa dilakukan di luar desa Karangtengah. Pertemuan ke-7 dilakukan pada hari Sabtu 7 November 2020 jam 9 sampai selesai. Pembahasannya yaitu praktek 3 dan pemasaran. Dalam praktek 3 ini kami membuat keripik singkong lebih banyak, lalu dipasarkan. Pertemuan yang ke-8 dilakukan pada hari Minggu 8 November 2020 jam 3 sampai selesai. Pembahasannya yaitu analisis kegiatan. Dari kegiatan yang dilakukan bukan hanya hasil penjualan saja yang menjadi faktor utama, tetapi kami juga mementingkan bagaimana cara pemuda untuk lebih peduli terhadap lingkungan,
Berkumpul yang bermanfaat, menumbuhkan rasa kebersamaan, keterampilan, kreativitas, dan pandai berniaga. Berikut kami lampirkan foto hasil kegiatan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.